توكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا. قال النبي صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah, bapak-bapak, para alim ulama, para ustaz kita, para guru kita, para orang tua kita yang kita muliakan, bapak-bapak, saudara-saudara, dan juga pada saat ini hadir bersama kita bapak-bapak dari kepolisian di jajaran Polres Pesisir Selatan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Suatu ketika Nabi pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ya Allah dalam golongan yang sedikit, dalam golongan yang sedikit. Nabi minta dimasukkan dalam golongan orang-orang yang jumlahnya sedikit. Nabi itu. Kenapa kau minta dimasukkan dalam golongan orang yang sedikit? Yang selamat itu yang sedikit itu. Bahkan Allah kasih tahu, kalau kita ikut kebanyakan manusia bumi akan sesat kita dari jalan Allah. Allah kasih tahu, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kita ikut golongan yang banyak jumlahnya, ikut manusia jumlahnya banyak, mayoritas, maka kamu akan tersesat dari jalan Allah. Dan betapa banyak dalam Quran Karim Allah sebutkan qalilan ma tashkurun, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang bersyukur. Dan masuk surga nanti juga sedikit. Bahkan Jibril alaihissalam disuruh memisahkan ketika manusia dihalau di mahsyar. Pisahkan, pisahkan. Ya Allah, berapa mau dipisahkan? Dari 1000 itu ambil satu. Coba 1000 ambil satu. 999 lempar ke neraka. Yang satu itu dibawa dengan segala kehormatannya ke surga. Mudah-mudahan yang satu termasuk kita. Amin. Yang sedikit itu yang selamat.
Zalika yaumun asir, itulah hari yang sangat sulit. Yauma yaj'alul widana syiba, yang membuat anak kecil beruban kepalanya. Coba, saking sulitnya saat itu, sehingga Allah gambarkan anak kecil beruban. Bukan karena tua, saking sulitnya. Coba, di hari itu nanti hadirin, mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan kita sebagaimana diminta oleh Nabi dalam golongan yang sedikit. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam agama itu kok sedikit ke masjidnya, malas aku ini. Yang sedikit yang benar, sedikit yang benar. Memang masuk surga sedikit, yang mayoritas manusia masuk neraka. Saking banyaknya manusia berterjungan dalam neraka itu seperti debu, sampai nggak nampak butirannya, Pak. Per orang itu nggak nampak lagi, saking banyaknya terjerumus ke dalam neraka jahanam. Sudah begitu pun neraka jahanam minta, ya Allah, masih ada tambahnya ya Allah, masih minta tambah, Pak. Nggak mau penuh-penuhnya neraka itu. Ya Allah, masih ada lagi ya Allah, belum ada apa-apa ini. Allah, nggak mau kenyang-kenyang itu neraka jahanam, Pak. Yang masuk surga sedikit. Bahkan di akhir zaman ini Nabi ngasih tahu, orang yang amalkan agama itu seperti melihat ada kambing hitam tapi ada bulu putih sedikit. Yang mengherankan yang putih itu, loh, kok adanya putih, ini kambing hitam. Jadi perhatian itu yang putih itu. Yang hitam itu nggak asing, nggak aneh lagi. Kambingnya hitam, kok ada putihnya sedikit. Nah, ada yang mulia. Kalau kita lihat sekarang, masya Allah sedikit lah kita hadir. Mudah-mudahan Allah kabulkan kita dalam golongan yang sedikit. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mulia, kenapa manusia itu? Pada Allah Ta'ala datangkan agama ini ad-din, Mbak, ad-dinul Islam. Sebenarnya ad-din itu tidak pas terjemahan dengan agama itu nggak bisa sebenarnya. Tapi mendekati lah. Kalau dulu kita di sekolah agama itu tidak agama kacau, bahasa Sanskerta katanya, betul kan? Tidak kacau itu agama. Itu dengan ad-din nggak pas, nggak cocok, jauh bedanya, Pak. Asal nggak kacau agama itu. Ad-din ini sampai akhirat setelah mati. Kalau agama itu enggak, udah nggak kacau dunia, udah beres, mantap agama itu. Tapi setiap saya sebut agama itu ad-din maksudnya, Pak. Insyaallah ya, agama Islam maksudnya. Inna dina indallahil Islam. Sehingga ad-din di sisi Allah itu hanya Islam, nggak ada yang lain. Siapa mencari agama selain Islam, ad-din selain Islam, ditolak oleh Allah, dan nanti di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Hadirin mulia, persoalan sekarang kenapa agama ini berat sekali, Pak? Sepertinya begitu. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ad-din ini, agama ini, bukan untuk memberatkan kita, bukan untuk menyusahkan kita, bukan untuk menyulitkan urusan kita. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini bikin kamu susah, tidak. Lalu kalau orang itu merasa susah dengan agama, dia itu yang salah. Berarti ada masalah dengan dia itu, bukan dengan agama Allah. Ini itu yang salah. Nah, pasti ada kesalahannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani kita ini dalam agama ini kecuali sesuai kemampuan. Coba, Pak, kemampuan kita itu.
Allah yang menciptakan kita manusia, Allah yang tahu kemampuan kita itu seberapa, Allah tahu persis. Walaupun kadangkala ketika Allah perintah infiru khifafa wa thiqala, berangkat kamu di jalan Allah, ringan atau berat? Nah, berarti berat juga. Tidak, Adrin. Berat tapi mampu. Maka disuruh berangkat juga, berat atau ringan berangkat. Kenapa? Allah sudah tahu mampu manusia itu. Cuman kadangkala tidak mau. Betul Pak? Apa ninggal anak istri berat? Tidak. Kami Pak yang pegawai negeri atau bapak-bapak dari TNI, Polri, ninggal anak istri itu bukan masalah. Kami diklat pergi ke Jakarta misalnya 15 hari gampang. Bapak-bapak pendidikan plat sampai 3 bulan, 7 bulan ringan. Ini bukan persoalan meninggalkan anak istri. Itu mudah Pak. Betul Pak mudah? Ini ada orang Lunang dulu tuh gabung dengan orang Tapan, pergi ke Sibolga cari garuk 3 bulan, bawa beras kalengan gitu Pak, Masya Allah. Masuk hutan, tinggal istrinya, tinggal anaknya. Kok ringan sepertinya ya? Jadi Pak, ketika Allah perintahkan kita berangkat di jalan Allah, yang berat itu bukan masalah meninggal pekerjaan, bukan meninggalkan rumah, bukan meninggalkan istri dan anak. Itu mudah itu. Apa yang berat Pak? Karena diperintah oleh Allah, itu yang berat. Tapi kalau perintah komandan, siap berangkat, Masya Allah. Perintah pimpinan, siap mendarat. Betul? Kalau perintah Allah, nah itu yang buatnya berat Pak. Apalagi kalau perintah istri, ringan itu. Berangkat Bang ke Malaysia, cari duit, ringgit. Nah siap deh, berapa lama? Terserah Bang. Masya Allah. Kalau perintah istri langsung berangkat. Kalau perintah Allah, walaupun terasa berat Pak, Allah sudah ukur manusia itu pasti mampu. Karena kemampuan manusia sudah tahu persis Allah, karena Allah yang menciptakannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya Pak? Ini kita mau cari solusinya. Sepertinya perintah Allah itu berat sekali. Pada setiap perintah Allah adalah hak, adalah benar, dan setiap perintah Allah adalah untuk kebaikan kita, untuk kemuliaan kita, untuk kesenangan kita dunia akhirat. Tidak ada satupun perintah Allah membuat manusia ini susah, membuat manusia itu hina, membuat manusia itu sengsara. Tidak. Seluruh perintah Allah adalah untuk kebaikan manusia itu. Lalu kenapa berat? Untuk baik kok kenapa berat? Coba. Hadirin mulia. Dunia ini diciptakan oleh Allah, Pak. Tempat ujian. Sehingga Allah Ta'ala lengkapi kita manusia ini dengan nafsu. Nafsu. Nafsu ini kalau diperturutkan, dia selalu mengajak kita itu untuk keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Trennya, kecenderungan nafsu itu ingin menyuruh manusia itu berbuat buruk, kejahatan. Kejahatan itu adalah ingkar kepada Allah, itulah kejahatan. Oh, si anu itu baik Pak, pemurah, suka nolong. Sama Allah tak ada? Oh enggak, jahat itu Pak. Jahat itu Pak, tidak baik. Karena penilaian manusia baik apabila mendatangkan keuntungan pada dirinya, dia nilai orang itu baik.
Tapi suatu saat nanti dia nggak mau beri, bapak itu, nah, dah. Jadi penilaian manusia itu berubah-ubah. Penilaian Allah tidak berubah. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kalau Allah Ta'ala kata baik, pasti itulah kebaikan. Maka bila manusia mencari kebaikan selain pada Allah, dia tidak akan menemukan kebaikan, justru akan jumpa dengan keburukan. Biadikal khair, biadikal khair. Hanya dalam kekuasaan Allah, dalam genggaman Allah, segala kebaikan. Di luar itu tidak baik. Agama ini diciptakan oleh Allah, didatangkan oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kebaikan kita manusia. Tapi kenapa sedikit yang mau ikut, yang mau ambil ini agama ini, padahal untuk kebaikannya dunia akhirat. Hadirin yang mulia, ini sebenarnya Pak, disebabkan oleh karena tidak takut kepada Allah. Tidak takut kepada Allah. Kalau dia tidak takut kepada Allah, pastilah dia berjalan dalam kehidupannya siang dan malam ngikut hawa nafsunya. Ikut hawa nafsunya. Sehingga perintah Allah Ta'ala berat. Hadirin mulia, seumpama ini contohnya Pak, supaya kita mudah pahamnya. Orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya hanya orang yang takut kepada Allah. Kalau tidak takut pada Allah pasti nggak bisa. Contoh, ini contohnya Pak. Saya sering ngasih contoh Pak. Mudah-mudahan bisa jadi contoh juga gitu. Cuman ngasih contoh tapi nggak bisa jadi contoh, gimana? Minimal lu kasih contoh dulu. Ketika kita berpuasa di siang hari Ramadan, panas terik, tengah hari kerja jalan terus, haus datang, lapar pun menyerang perut kita, haus lapar, masya Allah. Haus dan lapar adalah sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Tidak ada orang di dunia ini yang senang dengan lapar, yang senang dengan haus. Bahkan dia rela berkelahi, tumpah darah untuk mencari sesuatu yang bisa dia makan daripada menahan lapar. Tetapi begitulah ajibnya Pak, orang-orang yang beriman. Walaupun di rumahnya ada makanan, ada minuman, dan tidak ada seorang pun di rumahnya, istrinya lagi di luar, anak cucunya sedang nggak di rumah, seorang ini sudah merupakan kecenderungan daripada nafsu. Bila lapar pasti pengen makan, kalau haus minum. Coba, itu nafsu Pak. Kenapa makan? Lapar. Nah, loh kok minum? Ya haus, apalagi kalau nggak minum. Itu nafsu. Nah, orang yang asal lapar, makannya karena lapar, hausnya karena minum, ini orang yang berjalan ikut nafsu Pak. Sehingga disuruh puasa pasti nggak mau. Pasti nggak mau. Kenapa saya mau? Kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum. Ini lapar nggak boleh makan, haus nggak boleh minum. Ini apa ini? Nah coba. Jika bisa-bisa seumur hidup nggak pernah puasa, masya Allah. Salah Pak, ya makan, haus ya minum. Orang seperti ini hidupnya berjalan mengikut hawa nafsu sampai mati nggak pernah jadi baik. Tapi ketika Allah Ta'ala tunjukkan orang-orang beriman, bukan
Bukan karena dia takut sama istrinya, sama anaknya, dia menahan lapar dan haus, tidak makan, tidak minum di siang Ramadan. Kalau takut sama istri, istri nggak di rumah. Kalau takut sama anak-anak, anak lagi di luar. Rumah sendiri, masakan istri sendiri. Halal bukan curian. Kenapa tidak makan? Kuat dia menahan nafsunya, lapar ingin makan. Kuat dia menahan nafsunya, haus seharusnya minum. Tapi karena takut kepada Allah semata. Itu iman, Pak. Itu orang taat dengan sifat taat. Taat dengan sifat, Pak. Cocok nggak cocok dengan nafsu, dia tetap taat kepada Allah. Hadirin mulia, itulah orang yang benar-benar beriman, Pak. Taat itu dengan sifat kepada Allah. Hadirin mulia, dulu iblis lanatullah alaih taat kepada Allah, penduduk surga. Iblis, Pak, penduduk surga itu iblis dulu, Pak. Taat, rukuk, sujud, masya Allah. Datang perintah Allah, datang perintah Allah nggak sesuai dengan keinginannya. Apa perintah Allah? Sujud pada Adam alaihissalam. Iblis mulai melawan. Padahal entah berapa ribu tahun dia taat kepada Allah. Ketahuannya, hadirin, orang taat dengan sifat dan taat tapi tidak ada sifat. Ketahuannya ketika perintah Allah tidak cocok dengan keinginannya, dia nggak taat lagi. Kenapa aku sujud kepada Adam, ya Allah? Buat kajian. Coba, Pak, buat kajian. Dia ngaji, pelajari asal usul. Khalaqtu min tin wa khalaqtani min nar. Ana khairu minhu. Ya Allah, Kau ciptakan dia dari tanah, aku ini dari api, aku lebih baik daripada dia. Perintah Allah dikaji-kaji, akhirnya ingkar. Hati-hati, Pak, ya. Nanti kita bisa terjebak, Pak. Taat gaya iblis. Masya Allah. Na'udzubillah. Taat gayanya iblis. Kenapa? Buat kajian tentang perintah Allah. Sehingga akhirnya dia mulai lari. Coba lihat malaikat, enggak. Suruh sujud. Fasajadu. Asal suruh sujud, sujud. Malaikat tahu sujud badalin Allah itu enggak boleh. Haram, Pak. Tapi yang perintah Allah sendiri. Gimana coba? Sujud pada selain Allah enggak boleh. Itu haram, Pak. Tapi ini perintah Allah. Iblis apa? Malaikat tahu itu, tapi ini perintah Allah. Cocok enggak cocok? Taat sudah. Tapi iblis begitu enggak cocok, enggak taat lagi. Hadirin mulia, kenapa? Karena dia taat tanpa sifat. Sedangkan malaikat taatnya dengan sifat. Nabiullah Ibrahim alaihissalam suruh nyembelih anak. Coba, Pak, suruh nyembelih anak. Coba, bapak mana, hadirin mulia, yang tega menyembelih anak kandungnya? Kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam buat kajian, ya Allah, nyembelih ini apa enggak dosa, ya Allah? Apalagi nyembelih anak kandung saya sendiri. Dalam usia tua saya dapat anak satu-satunya. Kok disuruh sembelih? Aku ini seorang Nabi Allah. Membunuh satu orang manusia sama halnya membunuh seluruh manusia di muka bumi. Kok aku disuruh membunuh? Ya Allah, apa enggak salah perintah ini? Enggak ada. Nabiullah Ibrahim AS enggak bikin kajian tentang perintah. Suruh perintah, ya sudah taat saja. Sembelih, ya sembelih.
Kenapa? Taat dengan sifat hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita dalam dakwah. Kalau dikaji-kaji nggak jadi berangkat. Ya Pak ya? Nggak jadi berangkat coba. Infiru khifafa wa thiqala. Masya Allah. Berangkat. Infiru fi sabilillahi taqaltum ilal ard. Ketika dikatakan kepada kamu berangkatlah kamu di jalan Allah, tapi berat kamu, perasaan kamu ingin tetap tinggal di tempat. Berat. Tapi walaupun Allah kasih itu berat sekalipun mampu. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan tidak berat menyembelih putranya, bukan tidak berat perasaan beliau, berat, tapi mampu. Setiap perintah Allah itu pasti mampu. Allah nggak pernah salah perintah hadirin, walaupun otak manusia itu kadang-kala nggak bisa memahaminya. Hadirin mulia, kata kunci apa namanya? Nabatalihi faja'alnahu sami'an basira. Allah Ta'ala itu menguji kita itu dengan perintah dan larangan. Perintah Allah dan larangan Allah. Ini ujian, Pak. Mungkin orang bilang ini gempa bumi, ujian. Angin puting beliung, ujian. Tsunami, ujian. Gunung meletus, ujian. Pandemi corona, ujian, katanya begitu, Pak. Sebenarnya itu bukan ujian, Pak. Itu namanya musibah. Musibah itu siapa saja yang sudah ditetapkan Allah kena, ya pasti kena. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidak ada satu musibah pun terjadi pada kami kecuali yang sudah ditetapkan Allah, itulah yang terjadi. Kalau tidak, ya tidak hadir. Mau iman, mau tidak iman, taat atau tidak, kalau sudah ada tulisannya, catatannya dia kena musibah, kemanapun lari dia tidak akan bisa hadir. Itu musibah, Pak. Allah Ta'ala menguji manusia itu dengan perintahnya, dengan larangannya. Ketahuilah hadirin, maka orang beriman paham, Pak, apa saja perintah Allah pasti baik. Ini ujian ini. Para nabi-nabi terdahulu begitu. Nabiullah Ibrahim, ini perintah Allah, ini ujian ini. Kita disuruh berangkat, ini ujian ini. Nah, gitu, Pak. Siapa diuji, Pak? Yang Allah Ta'ala uji itu hanya orang beriman, Pak. Orang yang tak iman tidak diuji oleh Allah, dibiarkan saja bersenang-senang di dunia, makan minum seperti hewan-hewan ternak makan minum, bersenang-senang sebentar, silakan, kata Allah. Tidak ada perintah Allah berlaku pada diri mereka. Tidak mau tahu apa yang dilarang oleh Allah, nggak peduli, silakan. Kalau orang beriman itu diuji oleh Allah. Bahkan kita itu jangan kita mengaku beriman kalau belum diuji, ya Pak. Hadirin mulia, Pak. Kalau kita rajin sholat, sejak kakek nenek kita rajin sholat, satu keluarga ahli ibadah, pemurah, suka sedekah, bangun masjid sendiri satu keluarga, suka memberi makan anak yatim, orang miskin, orang kampung memujinya. Hebat keluarga itu, lihat itu, kamu ada dipuji-puji, hadirin. Betul, Pak? Dipuji-puji, coba. Jalan ke surganya Allah itu bukan jalan pujian, Pak. Bukan. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah membalasi mereka dengan surga bima sabaru, karena kesabarannya.
karena kesabarannya. Para malaikat masuk dari setiap pintu, mereka mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbadar. Selamat kalian karena kesabaran kalian dulu. Alangkah indah tempat kalian ini. Bima sabartum, karena kesabaranmu. Coba. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila hari ini ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala belum dapat sifat, maka ketaatan kita dalam bahaya. Terancam keselamatan kita. Iblis di surga diusir gara-gara satu kali tidak taat kepada Allah, diusir. Sudah di dalam surga diusir. Kenapa? Taat tapi nggak ada sifat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mendatangkan sifat itu? Sifat taat itu didatangkan. Gimana mendapatkannya, Pak Hadirin? Tidak bisa dengan mempelajari, membaca melalui tulisan-tulisan buku. Oh, sifat. Nah, gitu tidak. Sifat taat itu, hadirin mulia, akan didapatkan melalui mujahadah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah dididik oleh Allah Ta'ala, diperintah oleh Allah mujahadah. Mujahadah, pergi meninggalkan keluarganya, istrinya, anaknya, ditempatkan di gurun pasir yang kering kerontang. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada tetangga. Tanda-tanda kehidupan pun tidak ada. Berapa lama, Pak? 13 tahun. Oh, itu kan Nabi. Iya, itu kan Nabi. Kita kan tidak disuruh berangkat 13 tahun. Berapa, Pak? 3 hari. Insya Allah. Pembuka pintunya 3 hari. Paling-paling disuruh 40 hari. Paling-paling lagi 4 bulan. Tambah lagi 6 bulan. Paling-paling ulama disuruh 1 tahun. Bukan 13 tahun. Kalau Nabi Ibrahim berapa? 13 tahun. Anaknya bayi merah ditinggalkan di gurun pasir. 13 tahun kemudian pulang, datang perintah, sembelih anakmu. Disembelih. Dapat sifat. Berat, tapi ada sifat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan berat itu datang, Pak, karena nafsu kita, Pak. Sehingga Allah kasih tahu, araditum bihayatid dunya minal akhirah. Apakah nafsu kamu itu mencintai dunia ini pada akhirat? Pasti, hadirin mulia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini cocoknya dengan nafsu manusia. Itu namanya ujian, Pak. Sementara Allah melarangnya. Tempur terus, Pak. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kembali dari perang Badar, kasih tahu para sahabat, ini perang kecil nih. Perang Badar, Pak, dalam sejarah Islam ini perang besar. Tapi Nabi mengatakan begitu pulang dari sana, Nabi kasih tahu, ini perang kecil. Loh, perang kecil ya Rasulullah? Apa masih ada yang besar dari ini lagi? 313 orang lawan 1000 orang dengan persenjataan lengkap. Tapi dimenangkan oleh Allah dengan pertolongannya. Masih ada yang besar dari ini ya Rasul? Ada.
Apa itu ya Rasulullah? Perang melawan nafsu. Insyaallah. Jadi mulia, sepanjang kita belum bisa menunduk nafsu kita, Pak, tidak akan bisa kita taat kepada Allah sempurna. Seulang, sepanjang kita belum bisa menundukkan hawa nafsu, tidak bisa taat kepada Allah sempurna dengan sifat. Apa syaratnya supaya kita bisa menunduk nafsu? Mesti takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Bagaimana seorang itu bisa takut kepada Allah? Apabila dia mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Kenal dengan Allah tapi belum benar, tidak akan takut. Orang-orang Quraisy Mekah, orang-orang kaum musyrikin Mekah dulu juga kenal dengan Allah. Ketika ditanya man khalaq samawati wal ardh, siapa menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Siapa menurunkan hujan? Allah. Mereka tahu juga, Pak. Sudah kenal dengan Allah tapi belum mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Apa buktinya? Masih nyembah selain Allah, masih ada keyakinan kepada selain Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau belum kenal nggak bisa takut, kalau belum takut nggak bisa taat dengan sifat. Ada juga taat itu, sini kamu, siapa? Nggak sifat, karena takut aja. Ketika yang merintah tuh pensiun, sini kamu, tunggu dulu, besok lah, coba. Berubah karena tidak sifat. Siap sekarang juga, siap. Matanya ngantuk langsung hilang. Tengah malam Pak dipanggil. Hadirin mulia. Tapi ketika sudah katakanlah pensiun, taatnya berubah, Pak. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak pernah pensiun, Pak. Allah nggak pernah pensiun. Maka takut kepada Allah itu dengan sifat sehingga nggak berubah. Kapanpun, dimanapun, apapun perintah, tidak ada pilihan kecuali taat saja. Contoh, ini ada contoh. Ada seorang ibu jalan ke hutan. Datang harimau. Harimau datang dengan bocahnya. Ibu ini, ibunya ketakutan. Bocahnya nggak takut, senyum-senyum aja nampak harimau. Tidak takut. Padahal yang bisa lari, yang bisa manjat, yang kencang larinya siapa? Ibunya. Tapi ibunya malah ketakutan. Bocahnya nggak takut. Kenapa nggak takut? Belum kenal dengan harimau itu apa. Akhirnya malam sebelum tidur ibunya cerita, nak, sang raja hutan namanya harimau. Diperkenalkan harimau kepada bocahnya menjelang tidur. Waktu lain kali datang lagi ke hutan sana, ke kebunnya, lewat hutan belantara, datang harimau. Ibu, takut. Kenapa? Sudah kenal dengan harimau, sang raja hutan, belangnya menakutkan. Sudah kenal. Jadi kalau orang takut tuh, sini kamu, siap. Itu takut. Kalau sini kamu, diremehkan, Pak, karena nggak takut.
Orang beriman itu kata Nabi, takutnya kepada Allah itu luar biasa. Al-iman benar raja' wal khawf. Takut dan harap. Seperti manusia itu hatinya seperti orang beriman seolah-olah mempunyai dua hati kata Nabi. Di hatinya ada takut dan ada harap kepada Allah. Hadirin yang mulia, apabila hari ini ada manusia yang tidak taat kepada Allah, itu pertanda dia belum mampu menundukkan nafsunya. Kenapa dia bisa belum menundukkan nafsunya, nggak mampu? Itu karena belum kenal, belum takut kepada Allah. Belum takut kepada Allah, malah takut kepada selain Allah. Kenapa dia belum takut kepada Allah? Belum kenal dengan Allah. Kok belum kenal dengan Allah? Bocah umur 40 tahun. 40 tahun bocah apa itu? Sudah 40 tahun belum kenal dengan Allah. Loh, kok tidak kenal? Itu tandanya belum takut kepada Allah. Apa buktinya belum takut pada Allah? Allah panggil, diam. Hayya 'alas shalah. Udah nggak peduli. Tapi kalau dipanggil atasan, panggil Pak Bupati, camat, Senin besok kamu hadir kantor jam 8 pagi. Hari Minggu sudah berangkat. Loh, kok cepat Pak Camat? Tahu-tahu jam 6 pagi sudah datang ke kantor. Loh, Bapak kok datang jam 6? Ingin memenuhi undangan Pak Bupati. Pak Bupati bilang jam berapa? Jam 8. Jam 6 ini. Takut terlambat saya ini. Dipanggil Bupati, taatnya. Sudah itu. Dipanggil Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini dalam bahaya besar, Pak. Kalau keadaan ini ada keadaan kita, ini dalam bahaya. Inilah yang kita pikirkan, Bapak-bapak yang mulia. Inilah maksudnya kita perlu keluar di jalan Allah. Pak, dulu ada Pak, loh, Bapak ini kok pakai jubah? Kok pakai sorban ini, kok pakai jenggot ini? Bapak, harimau itu kalau warnanya kuning aja Pak, nggak ada belangnya, kambing nggak takut, betul Pak? Wah, krim, oh enggak, ini sapi Bali. Ada belah, harimau ini. Tentara itu gitu juga Pak. Itu gagah perkasa, kena lorengnya. Kalau pala kacang anak training, Jadi mulia, pakaian ini ada identitas Pak. Dan pakaian ada sosial kontrol. Apa mungkin kita bapak-bapak pakai jubah, pakai sorban, duduk di meja judi, pegang batu domino, subahnya ngomong, nggak cocok Tuhan di sini. Ini bukan tempat Tuhan. Jubahnya berkata, seolah-olah berkata, ini nggak cocok tempat kamu ini. Ada show artis di depan panggung. Jubah, sorban. Apa kata orang dunia mau kiamat, Pak Kiai udah ngangguk-ngangguk nonton. Ya Allah Akbar. Ada preman Bang,
betul-betul preman, nggak sholat, judi, mabuk. Ini ada ustadz besar, ulama besar, Pak. Preman ini pakai jubah, sorban, dipoto, tak fotonya. Ini kiai ulama besar ini, Pak. Channel Jin, topik ini, baju kau dipoto, dikasih sama anak TK. Nak, mana Pak Yai? Yang mana, Pak? Yang mana, Pak? Hikmah, Masya Allah, Akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pakaian takwa. Bapak-bapak enggak akan kuat, Pak. Bahkan orang pakai peci putih, Pak, duduk di menjudi enggak kuat. Saya ingin judi, ambil peci masuk kantong. Tunggu, saya ganti pakaian saya dulu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita penting keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk bentuk sifat taat, Pak. Secara bertahap-tahap. Dan itulah yang disebut dengan iman. Seorang yang merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, dikira oleh Allah di mana saja dia berada, itu pertanda dia telah mengenal Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Ta'ala Maha mengetahui dimanapun keadaannya dia berada, situasinya seperti apapun Allah tahu dia. Dan ini hadirin mulia, bila kita jarang dengar, jarang membicarakan tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, maka tidak akan masuk sifat ketaatan pada Allah dalam hati hadirin. Allah Subhanahu wa taala hadirin telah panggil manusia, ayuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apa yang telah memperdaya kamu sehingga kamu tidak taat pada Allah Ta'ala, zat yang maha mulia? Bukankah Allah Ta'ala yang menciptakan kita dari setetes air yang hina? Allah tempatkan dalam rahim ibu yang kokoh. Rahim, tempat yang kokoh. Kokohnya itu dalam penjagaan Allah, dalam pemeliharaan Allah. Walaupun dia bukan lembek, tapi Allah kali ini kokoh ini. Kenapa? Dipelihara Allah, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang jaga, Allah yang lindungi, Allah yang pelihara, tidak ada kekuatan manapun yang bisa merusaknya. Di tempat itu Allah Ta'ala menciptakan kita, menyempurnakan jasad kita, seluruh organ tubuh kita Allah sempurnakan di sana. 9 bulan 10 hari kita berada di sana, hidup. Kita hidup, bukan mati. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Setelah sempurna jasad kita ini 4 bulan Allah tiupkan ruh, baru kita lihat, bisa dengar, mata bisa lihat, hati sudah berfungsi. Kita hidup di tempat yang sempit, yang gelap, seorang diri tapi enggak kesepian. Tempat yang sempit nyaris tak terasa, tempat yang pengap, Masya Allah, enggak terasa, malah nikmat. Rahim ibu tempat yang luar biasa nikmatnya hadirin. Kalaulah saat ini hadirin kita boleh, kalau Allah datangkan perasaan bagaimana ketika kita dalam perut ibunda kita dibanding dengan kehidupan kita sekarang, kita rasanya membalik ke sana hadirin. Nikmat. Walaupun tangan nggak bisa mengacung depan, gerak nggak bisa. Engkau tegak, maju, jalan nggak bisa. Lipat ini. 9 bulan 10 hari. Tapi nggak capek, nggak penat. Kita 3 hari duduk taklim, pegal-pegal, hingga nggak kuat. Sebentar-sebentar keluar, sebentar-sebentar keluar. Luruskan pinggang.
Ini 9 bulan 10 hari, nggak pernah melangkah, nggak pernah melenggang. Kenapa? Dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Semua kita bapak tuan-tuan yang mulia sudah balik dari sana, betul Pak? Betul? Untung Allah lupakan sekarang Pak. Rasanya itu Allah lupakan. Kalau Allah datangkan rasanya betul-betul terbayang, terkenal oleh kita betapa indahnya. Dunia ini nggak enak. Pengen rasanya balik lagi ke sana. Nggak perlu kerja keras, nggak perlu cari kemana-mana. Perut dapat makan terus, dapat rezeki terus. Nggak kerja, dapat rezeki. Siapa ngasih rezeki? Allah. Ini ada pau, ada kaki. Pau tergantung kaparui, kecil orang Padang. Ado asau, ado rezeki, usau nak diturui. Oh, pepatahnya orang kafir itu. Rezeki tidak tergantung pada usaha. Begitu ruh ditiup oleh Allah Ta'ala dalam jasad kita, langsung Allah kasih rezekinya. Siapa ini? Baru lahir, keluar juga ada yang berak. Mau makan apa dia? Siapa yang nyuapnya? Allah kasih rezeki. Allah pelihara, Allah jaga dengan baik-baik. Sebaik-baik pemeliharaan, penjagaan, ada penjagaan Allah. Tempatnya sempit, yang gelap, nyaris nggak terasa. Lalu kenapa setelah kita lahir ke dunia, kau nggak yakin lagi dengan Allah yang jaga, Allah yang pelihara? Kalau aku berangkat 4 bulan, tuh istriku gimana, anakku gimana? Itu dulu istri kita itu, anak-anak kita itu sudah Allah jaga dalam perut ibunya. Kita nggak tahu bagaimana keadaannya. Bahkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan kita pun nggak tahu. Kok sekarang kau rusak pikir kita itu. Kau rusak yakin kita kepada Allah. Nah itulah mau dibetulkan dengan keluar dari jalan Allah Ta'ala. Buktikan bahwa anak-anak kita bukan kita kasih makannya, kasih rezekinya. Kalaulah rezeki anak-anak tergantung pada bapaknya, pasti Allah akan hidupkan bapaknya sampai anaknya meninggal dunia aja. Tidak. Kadang-kala bapaknya sudah mati duluan, anaknya belum lahir. Berapa banyak hari ini suaminya pergi hadir nggak pulang-pulang, pergi nggak pulang-pulang. Ya Allah, nggak sayang sama istri dan anak. Tuh pergi kok nggak pulang itu, nggak sayang sama anak, nggak pulang-pulang. Nah itu yang nggak sayang. Kalau pergi pakai pulang, itu sayang. Bapakmu sayang sama anak istri apa enggak Pak? Sayang apa benci? Pergi pakai pulang itu yang sayang Pak. Nanti kalau pergi nggak pulang-pulang itu nggak sayang itu. Pergi kok nggak pulang-pulang sih ya, nggak sayang sama istri dan anak. Allahu Akbar. Pergi 4 bulan, pulang. Ini sayang. Sehingga ada yang kurang bisa dibenahi, yang kurang baik bisa diperbaiki. Kalau pergi nggak pulang-pulang, nggak sayang. Istrinya gimana, anaknya gimana, nggak tahu dia Pak. Siap pergi pakai pulang Pak? Nggak ada, ini pilihan ini. Nggak ada pilihan kalau pergi pakai pulang tuh. Memang itu ujian Pak. Allah Subhanahu Wa Taala inginkan hadirin mulia kita disuruh berangkat jauh-jauh di jalan Allah Taala minimal 4 bulan Pak, sehingga kita tidak bisa lagi melemahkan Allah. Allah sebut kamu berangkat 4 bulan sehingga kamu tidak bisa melemahkan Allah. Orang yang melemahkan Allah inilah syirik hadirin mulia. Sehingga Allah perlu sekutu-sekutu. Kenapa? Dianggap lemah. Untung aku nih pegawai. Kalau tidak dengan apa aku kasih makan anak istriku. Loh, untung pegawai. Untung aku dikasih gaji. Kalau tidak gimana anak istriku? Masya Allah. Allah di mana Pak? Allah dilemahkannya. Untung ada sawit 4 hektar ini. Kok nggak makan aku sama anak? Allah letaknya di mana? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita keluar jalan Allah Ta'ala ini ingin meluruskan tauhid kita kepada Allah.
Tidak ada yang bisa memberi rezeki yang memberi rezeki Allah. Tidak ada yang bisa menjaga yang menjaga Allah. Allah sudah buktikan, Allah sudah tunjukkan di depan mata kepala kita ini. Saksikan anak kita lahir dulu. Gimana lah, berapa lama dia dalam kandungan istri kita, ibunya. Siapa yang jaga? Allah. Siapa yang pelihara? Allah. Siapa yang kasih rezeki? Allah. Ini kok kita berkata, kalau tidak aku, kalian gak makan ini. Marah sama istrinya, anaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ingin kita merubah, Pak. Ini kita merubah. Begitu juga bagaimana istri kita dan anak kita, Allah rubah yakinnya, hadirin, sehingga tidak terhalang oleh kita hubungannya dengan Allah. Bila kita di rumah terus, Bapak, yakin istri kita, anak kita akan rusak gara-gara kita. Tuh, apa rusaknya kok gara-gara kita? Ada masalah ayah, ada masalah ayah, ada masalah istrinya, abang, udah, wahai suamiku. Allah di mana? Di mulut anak kita, istri kita. Allah di mana? Kenapa? Selalu di rumah terus, Pak. Pada Allah Ta'ala kasih tahu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Orang-orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar, salat, sabar, salat. Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang yang sabar. Ma'iyatullah pada orang sabar, kebersamaan dengan Allah orang sabar itu. Kalau sudah bersama dengan Allah, selesai masalah itu. Nggak ada masalah lagi. Kalau bersama dengan suami, pasti akan datang masalah itu. Bersama dengan anak akan datang masalah. Bersama dengan Allah baru tak ada masalah itu. Mengatasi masalah tanpa masalah. Asal mengatasi masalah dengan makhluk, akan datang masalah yang lebih besar. Apalagi nanti di akhirat kekal di neraka. Kita mau belajar menyelesaikan masalah dengan Allah. Apa jalur sholat? Sholat dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Karena sholatnya yang terpenting. Sholat ini yang penting, Pak. Walaupun hidup 1000 tahun nggak sholat, nggak ada gunanya. Saking marahnya Allah Ta'ala, orang meninggalkan sholat 1 kali dengan sengaja, wajib dia masuk neraka 28.800.000 tahun kalau diukur dengan waktu dunia. Kalau untuk akhiratnya 80 tahun akhirat. 1 kali meninggalkan sholat. Putra putri kita tinggalkan sholat berhari-hari, Masya Allah, sepanjang hari, sepanjang waktu tidak sholat. Kalau dia lapar di dunia, kita sedih. 1 hari enggak makan anak, 2 hari enggak mau makan anak. Datang ke dokter, Pak dokter, ini anakku sakit, seleranya makan hilang. Tolong dok, kasih obat nambah nafsu makan. Sudah seminggu Pak dokter enggak makan anakku. Aku sedih. Mata sudah mulai cekung. Sayang sama anak betul. Kalau udah sholat, 1 hari nggak sholat, 2 hari nggak sholat, 3 hari nggak sholat, 1 minggu nggak sholat, udah sebulan nggak sholat, kok nggak sedih? Hadirin mulia, bila dia mati tidak sholat dari mulia, nanti dia akan sakit selamanya, dia akan lapar selamanya, dia akan haus selamanya, dia akan menderita selamanya. Inilah perlu kita ini dakwah hadir untuk memikirkan orang-orang yang kita cintai hari ini. Kalau tidak, nggak terpikirkan hadir mulia, nggak terpikir-pikirnya lapar haus dunia saja, sakit dunia saja kita pikirkan. Apakah mereka tidak akan hidup nanti di akhirat? Bahkan hadir muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang meninggalkan sholat ini tergolong orang yang meruntuhkan agama Allah. Salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamati. Salat ada tiangnya agama, yang mendirikan salat berarti mendirikan agama, yang meninggalkan salat berarti dia meruntuhkan agama Allah. Meruntuh agama Allah, peruntuh agama Allah adalah musuhnya Allah.
124.000 para nabi diutus oleh Allah Ta'ala di muka bumi untuk menegakkan agama Allah. Para sahabat sampai syahid, melayang nyawanya hadirin mulia. Istrinya jadi janda, anak-anaknya jadi yatim, menegakkan agama Allah, perjuangkan agama Allah sehingga agama Allah tersebar di seluruh alam, sampai ke negeri kita. Agama kena pengorbanan mereka, orang-orang terdahulu menegakkan agama. Lalu di rumah kita lihat, istri kita lihat, pandang dengan kasih sayang, dengan pandang dunia saja. Jadi ini istriku akan hidup di akhirat, putra putriku, anak-anakku tercil akan hidup di akhirat. Bila mereka meninggalkan sholat, statusnya adalah orang-orang yang menjadi musuhnya Allah. Bahkan statusnya hadirin orang yang terusir dari alam ini, Pak. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun, kata Allah. Sudah ditulis oleh Allah dalam kitab Zabur, Pak, dan juga dalam Al-Quran. Sesungguhnya bumi ini Allah wariskan hanya untuk orang soleh. Sesungguhnya bumi ini, kata Allah, aku wariskan hanya untuk hambaku yang soleh. Apa tanda orang soleh? Sholat 5 waktu hadirin. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salah, wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, berilah aku anak-anak yang soleh ya Allah, dan jadikan aku dan anak-anak keturunanku orang yang tetap mendirikan salat ya Allah. Orang soleh itu ya salat. Bila dia tidak salat, maknanya apa? Dia tidak berhak hidup di bumi ini hadirin. Yang punya bumi ini adalah Allah, punya langit ada Allah, segala isinya ini pada punya Allah. Orang yang tidak salat tidak ada hak hidup di muka bumi ini. Maka Allah suruh cari bumi selain bumiku, nggak pergi-pergi. Jadi statusnya adalah makhluk terusir dari muka bumi itu. Ada di rumah kita. Ya Allah, apa kita tidak risau hadirin mulia? Kadangkala istri kita, anak cucu kita, itu yang dibawa dalam keluarga kita hadirin mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kerisauan seperti ini namun dimasuk ke dalam hati, dalam fikir kita hadirin. Inilah fikirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak tega hadirin ada satu umat ini masuk nerakanya Allah. Nabi sudah melihat neraka dengan mata kepalanya hadirin mulia. Jika beliau tidak bisa tidur nyenyak di malam hari, doa Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa ya Allah, beri hidayah kaumku ya Allah, beri hidayah kaumku ya Allah. Sampai Nabi tidak bisa tidur nyenyak hadirin. Mikirkan kita ini, mikirkan anak istri kita. Loh, kok kita nggak mikir anak istri kita tentang akhiratnya? Lebih cinta Nabi Muhammad SAW pada diri kita dan keluarga kita daripada diri kita sendiri. Bila tidak keluar di jalan Allah dan tidak bisa masuk fikir risau seperti ini, dengar ceramah di TV, dengar ceramah di YouTube, hadirin mulia, nggak akan datang risau terhadap diri dan keluarga kita, hadirin mulia. Apalagi kalau ceramah hahaha, ketawa melulu, hadirin mulia. Ayat Allah diketawakan, cerita neraka ketawa juga lagi, hadirin mulia. Mana ada orang dengar bisa nangis, hadirin muliakan Allah Ta'ala. Cerita neraka ketawa, na'udzubillah min dzalik. Dibikin lelucon hadirin mulia, dibikin lawak hadirin mulia. Ya, kalau tidak melawak Pak Ustaz tidak laku, tidak laku. Masya Allah, agama Allah dipermainkan jadi permainan hadirin mulia. Tidak akan bisa masuk risau fikir itu. Maka inilah hadirin mulia, Allah perintahkan ini, perintah Allah Ta'ala. Memang berat, tapi Allah sudah ukur kita mampu. 4 bulan itu mampu, 6 bulan itu mampu. Sehingga mau berat, mau ringan berangkat, karena mampu. Cuman persoalannya mau apa tidak. Bapak mau apa tidak, Pak? Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sholat Pak, ini tiangnya agama Pak. Maka target Bapak kita di keluar ini,
apalagi bapak dari presiden yang pertama keluar 3 hari, targetnya Pak, target pertama nih, pertama bisa jaga sholat 5 waktu di awal waktu Pak, berjemaah di masjid 5 waktu. Kemudian Pak, tidak isbal, ini sudah nampak hasil, tidak isbal, musolat mata kaki tidak tertutup oleh kain sarung atau celana Pak, nampak hasilnya Pak. Sejak keluar 3 hari Pak polisi itu, Masya Allah, azan di masjid, polisi Indonesia hidup, mudah-mudahan berjaya, kata orang ini. Lihat celananya, Masya Allah. Nah, isbal Pak, kalau mata kaki ini tertutup nih, boleh. Haram hukumnya di dalam sholat. Maka jangan bawa perkara haram di dalam sholat hari. Itu kesombongan. Kalau tidak dakwah Pak, kami memang begini, tapi kami nggak sombong. Meniru-niru orang sombong, sombong juga jadinya. Ada Pak juga Pak Ustaz. Kalau nggak sombong nggak apa-apa. Loh, Nabi mengatakan itu sombong rais. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak yang muliakan Allah, inilah maksudnya kita perlu keluar jalan Allah. Korban lagi, sehingga Allah taala datangkan kepahaman. Kalau tidak Pak, dakwah pakai media, pakai YouTube, pakai TV, Masya Allah. Yang berkembang nanti HP-nya Pak, mana-mana pakai HP. Ada ceramah Ustaz, main sepak bola, bola. Ceramahnya enggak, yang berkembang HP-nya. Dulu ada namanya nada dan dakwah, yang berkembang nadanya, dakwahnya ketinggalan. Tidak akan berubah hadirin tertib dalam agama ini. Agama ini diperjuangkan bi amwalikum wa anfusikum, dengan diri dan harta. Walaupun tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Orang yang berjalan di jalan Allah, para malaikat di langit Pak menghamparkan, rela menghamparkan diinjak untuk mereka. Makhluk di darat, di lautan berdoa maghfirah untuk orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Seluruh makhluk di darat dan di lautan, hewan-hewan, binatang-binatangnya doa semua Pak. Kenapa Pak? Kenapa doa dia? Ketika Nabi sedang duduk dengan para sahabat, ada lewat orang bawa jenazah, kotor jenazah menuju pemakaman. Maka Nabi mengatakan senang dan menyenangkan, senang dan menyenangkan. Sahabat heran, ya Rasulullah, kok senang dan menyenangkan? Itu istrinya nangis tuh, anak-anaknya nangis, sahabatnya kesedihan. Bila mayat itu tadi mayatnya orang yang beriman, dia sudah senang berjumpa dengan Allah. Bila mayat itu tadi bukan mayat orang yang beriman, kematiannya menyenangkan seluruh makhluk yang ada di bumi. Ayam pun syukur ya mati, kata ayam. Kenapa? Orang tak beriman hidup di muka bumi adalah penyebab musibah bencana di muka bumi. Sudah hilang satu penyebab musibah. Mati lagi orang tak beriman, syukur menyenangkan seluruh makhluk yang ada di bumi. Sudah hilang, sudah kurang 2 penyebab terjadinya musibah. Kan udah janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakat minas samai wal ardh. Bila penduduk satu negeri beriman dan bertakwa pada Allah, keberkahan langit dan bumi Allah buka. Jika tidak, bencana musibah akan datang. Maka orang yang sedang berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah, mengajak manusia taat kepada Allah, mengajak manusia beriman kepada Allah, seluruh makhluk berdoa, ya Allah ampuni mereka ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah, ampuni ya Allah. Maka dosa mereka diampuni oleh Allah. Hadirin, makhluk-makhluk itu Pak tak ada dosanya Pak. Itu kambing itu jahat Pak. Kambing itu nggak jahat, kita tuh yang salah. Kok nggak dipagar? Walaupun kambing dianggap jahat, nanti mati nggak masuk neraka. Ada kambing yang baik, baik betul kambing itu nggak mau makan jagung, walaupun baik juga nggak masuk surga. Jadi nggak ada masalah. Jadi mulia, maka doa makhluk itu makbul. Insyaallah ya.
Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapkan diri kita, harta kita, waktu kita, karena ini perintah Allah. Yakinlah hadirin mulia, perintah Allah itu adalah seluruhnya benar dan seluruh perintah Allah adalah baik. Jangan dengar bisikan daripada kiri kanan kita, muka belakang, karena di sana ada setannya. Lihat Allah dan lihat ke bawah. Maka ulama kasih tahu, pembicaraan dalam dakwahnya di atas langit, di bawah bumi. Bukan bicara antara langit dan bumi. Bicara antara langit dan bumi ini bicara dunia. Tidak dihancurkan, akan hancur sendiri. Itulah dunia. Tapi yang bicara di atas langit dan bicara di bawah bumi, bicara tentang kudratullah, kekuasaan Allah, bicara tentang alam kubur, alam mahsyar, hari akhirat. Tidak ada kekuatan manapun di alam ini yang bisa menghancurkan pembicaraan yang seperti itu. Kenapa? Siapa yang ganggu akan berurusan dengan Allah, penguasa seluruh alam. Maka oleh karena itu hadirin mulia, mari siapkan diri kita. Insyaallah ya. Boleh.